الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المجاهدين لإعلاء كلمة الله العليا من يومهم ذاك ويومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات bal ahya'u walakin la tash'urun. Hamba Allah, marilah kita perkuat, kita tingkatkan, kita istiqomah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen untuk selalu berusaha dan berjuang melaksanakan perintah Allah, dan dalam waktu yang sama kita berupaya dan berjuang untuk meninggalkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kebetulan Jumat hari ini adalah Jumat yang dalam hitungan bulan November adalah 10 November. 10 November adalah disebut sebagai, ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari pahlawan yang menunjukkan heroisme, keberanian arek-arek Surabaya. Saat itu, yaitu di tahun 1945, yang dimulai sebetulnya mulai awal Oktober, ketika pasukan sekutu yang di belakangnya ada pasukan Belanda yang ikut nebeng dengan tujuan menjajah kembali Republik tercinta Indonesia yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Memang Indonesia tidak seperti negara-negara lain merdeka atas kehendaknya sendiri, bukan merdeka atas pemberian para penjajah. Hukum internasional saat itu, kemerdekaan suatu negara itu harus berdasarkan pemberian dari para penjajahnya. Indonesia saat itu dijajah oleh Jepang, tetapi Jepang waktu itu kalah perang dalam Perang Dunia Kedua, dan dibom, yang terkenal bom atomnya di Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merdeka. Dalam pengertian orang-orang para perserikatan bangsa-bangsa atau Belanda yang berada di situ,
bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah kemerdekaan pemberian Jepang, padahal Jepang kalah. Oleh karena itu kemerdekaan Indonesia menurut pandangan Belanda yang sudah diusir oleh Jepang dari Indonesia itu adalah tidak sah. Akhirnya dengan alasan untuk melucuti senjata Jepang yang berada di Indonesia, pasukan NIKA yang sebetulnya itu pasukan Inggris dengan legitimasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau waktu itu namanya Liga Bangsa-Bangsa datang ke Indonesia, tapi Belanda menginginkan untuk menjajah kembali Indonesia. Saat itulah kaum muslimin yang mayoritas, arek-arek Surabaya yang mayoritas dan sekitarnya itu tidak mau kalau Indonesia mau dijajah kembali. Gerak diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya apa yang terjadi? Indonesia tidak mau, arek-arek Surabaya tidak mau untuk dijajah kembali. Dan disitulah akhirnya pada tanggal 22 Oktober, umur merdeka masih 2 bulan, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang awalnya fatwa jihad, seminggu kemudian ditetapkan sebagai resolusi organisasi yang disebut dengan resolusi jihad. Artinya apa resolusi jihad di situ? Bahwa perjuangkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Karena mayoritas kaum muslim yang tinggal di Indonesia dan tinggal di Surabaya dan sekitarnya adalah muslim. Kami tidak bisa mau dijajah lagi. Oleh karena itu resolusi jihad itu yang disebut sebagai perang Sabin, itulah yang membuat area-area Surabaya mulai dari dan sekitarnya, Mojokerto, Madura, Malang dan seterusnya itu berduyun-duyun ke Surabaya untuk mempertahankan Indonesia dan tidak mau lagi ada pasukan asing berada di Indonesia. Memang betul hamba Allah, Indonesia saat itu korban begitu banyak, tetapi belum pernah dalam sejarah perang jenderalnya dalam perang dunia pertama, jenderalnya itu mati di medan tempur. Tapi di Surabaya mereka mati di medan tempur. Dan akhirnya Surabaya diultimatum akan dihancurkan, tetapi semuanya oleh para pahlawan kita, oleh para syuhada kita yang waktu itu dimotori dengan siaran radio oleh Bung Tomo. Mereka tidak mau dengan ucapan pakai Allahu Akbar, semuanya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan walaupun kita waktu itu bukan menang, tetapi perpaduan perjuangan antara gerakan militer dan gerak diplomasi itu berjalan berbarengan. Dan akhirnya dalam beberapa setahun kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Yogyakarta. Dan saat itu dalam perjuangan Soekarno dengan kecerdikannya mengangkat presiden darurat di Sumatera Barat, yaitu Presiden Syafruddin Prawiranegara saat itu. Jadi internasional bingung, kata Belanda laporan di Liga Bangsa-Bangsa, Indonesia sudah tidak ada negara, sudah dikuasai oleh Belanda semuanya. Tetapi Syafruddin bilang tidak benar, kami sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, disitulah akhirnya mengalir di antara yang mendukung perjuangan Indonesia adalah Mesir, negara merdeka. Memang Palestina juga melalui mufti Palestina yang bernama Amin Al-Husaini juga mengakui kemerdekaan. Tetapi waktu itu Palestina bukan negara merdeka, tapi negara yang dikuasai oleh Inggris, negara dengan
intidab Inggris. Jadi pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, dan setelah itu gerak perjuangan antara pasuk militer dan perjuangan diplomasi berjalan beriringan, dan Belanda juga tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi akhirnya setelah komunitas internasional mengakui kemerdekaan Indonesia, akhirnya Belanda terpaksa, bahkan secara formal itu baru saja Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Bahkan dalam sejarah Belanda baru mengakui di tahun 1949. Hamba Allah, itu perjuangan besar. Kenapa saya katakan perjuangan besar? Karena korbannya begitu banyak, dan itu sebetulnya sama dengan peluru manusia di Surabaya. Oleh karena itu kita harus berkeyakinan terhadap firman Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah Anda berkata bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang dibunuh, yang tewas di jalan Allah itu meninggal. Mereka itu tidak meninggal, mereka itu hidup. Tetapi Anda tidak merasa, Anda tidak tahu, Anda tidak merasa. Apa maksud di sini? Hidup itu berarti bisa diartikan si pahlawan yang sudah wafat itu memang oleh Allah masih hidup betul dalam hidup rohani. Fisik memang betul sudah wafat, tapi rohaninya mereka itu dibawa ke surga Allah dengan keadaan hidup. Kemudian yang kedua, bisa kita pahami bahwa hidup yang dimaksud bahwa mereka memang betul meninggal, tetapi jasanya terus hidup dan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang datang kemudian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Itu yang sampai sekarang, mungkin sekarang kita tidak bisa melakukan perang, dan karena kita dalam keadaan damai, tetapi semangat perang, semangat menjadikan Indonesia menjadi negara sejahtera, negara yang adil, negara yang makmur, negara yang di bawah keridhaan Allah, itu perjuangan seperti ini tidak akan pernah berakhir, dan kita harus berjuang seperti itu dari inspirasi yang diberikan oleh pahlawan kita, yaitu pahlawan para syuhada yang telah wafat meninggalkan kita, tetapi kita harus meneruskan perjuangan mereka. Kemudian menarik lagi ketika ayat ini diteruskan dengan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Setelah keadaan seperti itu, Allah memberi motivasi bahwa orang yang meninggal itu di jalan Allah itu tidak meninggal tapi hidup. Tapi di ayat berikutnya, sungguh-sungguh, pakai lam takkid, sungguh-sungguh aku akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, dengan ketakutan dan kekurangan ekonomi, kelaparan, dan wanaksi minal amwal, dan gagalnya pertanian, dan hilangnya nyawa tanpa ada peradilan, dan hilangnya hak produksi pertanian. Itu disebutkan seperti itu di ayat ini, bergandeng. Itu menunjukkan bahwa setelah terjadi peperangan, itu bukan keadaan itu enak, tapi kita harus menghadapi berbagai tantangan, dan tantangan itu ada sampai hari ini. Tetapi itu sudah ada perkembangan, kita sudah sedikit ada kemakmuran. Tetapi apakah kita sekarang sudah ada kesejahteraan yang merata?
itu mungkin sesama kita tahu. Apakah sekarang ini betul-betul keadilan ditegakkan? Itu sudah sama-sama kita ketahui. Tidak usah menyalahkan, tetapi kita harus memperbaiki ini. Kemudian Allah mengakhiri ayat itu di ayat yang kedua ini, wabasyiris sabirin, dan beri kabar orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa maksudnya itu? Walaupun kita kekurangan ekonomi, terjadi krisis moneter, terjadi gagalnya pertanian, terjadinya kelaparan dan segala macam, itu kita harus sabar. Kalau kelaparan, kita tidak mencuri. Kalau kita terjadi ketakutan, tapi kita tidak takut-takut betul, dan seterusnya, sehingga kita harus sabar menghadapi semua itu. Wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Di ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang jika musibah menimpa dia, musibah apa saja, karena pakai isim nakirah, maka dia mengatakan kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, bahwa dari peristiwa Surabaya, yang pertama para ulama dulu memahami bahwa perang di jalan Allah itu diantaranya mempertahankan kemerdekaan. Pemahaman keislaman dan nasionalisme, paham kebangsaan itu sudah menjadi satu kesatuan dalam pemikiran para ulama. Maka sebetulnya di dalam bahasa agama, orang yang meninggal di jalan Allah itu syahid, syuhada, dijamak syuhada. Tapi dalam faham nasionalisme, orang yang meninggal untuk mempertahankan tanah airnya itu disebut pahlawan. Ini dalam konteks ini ulama memahami paham nasionalisme dan paham keislaman itu menjadi satu kesatuan. Islam dan kebangsaan tidak bisa dipisah. Kebangsaan ya Islam, Islam yaitu kebangsaan. Oleh karena itu para ulama berani mengeluarkan resolusi dengan nama resolusi jihad di jalan Allah, fi sabilillah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, seperti telah saya kemukakan tadi, bahwa para pahlawan yang telah gugur di medan tempur dan jumlahnya sangat banyak, itu sebetulnya mereka tidak mati. Memang mereka secara fisik meninggal, tapi jasa-jasa mereka, perjuangan mereka menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi orang yang datang kemudian, termasuk kita yang ada sekarang. Kemudian makna yang ketiga, kalau perang sudah selesai, persoalan lain akan muncul. Persoalan ketidakadilan, persoalan kekurangan pangan, persoalan-persoalan lain akan muncul, dan disitulah kita juga medan pertempuran yang bukan medan pertempuran militer, tapi medan pertempuran sosial. Dan ini lebih berat sebetulnya dari pertempuran militer. Kalau dulu orang menyatakan berani mati, tapi kalau sekarang kita harus berjuang untuk hidup, berani hidup, dan hidup dengan memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu diakhiri ayat itu dengan beri kabar gembira pada orang yang sabar. Orang yang sabar itu di ayat lain disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberi pahala oleh Allah dan tidak ada hitungannya. Begitu banyak sabar ada ketika kita tidak
di medan perang dan sabar setelah kita keluar dari medan perang. Dan medan kita adalah medan untuk memberi manfaat pada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rawaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ma damatil ayyam wal layali wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa untuk diri kita, mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pahlawan kita, para syuhada kita yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan, dan para pahlawan yang terinspirasi untuk menebarkan manfaat di negara yang sudah merdeka ini, diberi kebahagiaan, kesejahteraan, dan dapat pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qati'al hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا أنجحته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وشريعة نبيك وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.